Bang Diki mantan korwil nggak sih? Ya, saat itu gue dipilih sama teman Manggarai, walaupun memang saat itu Manggarai sedang statusnya bukan dibekukan juga, agak nggak jelas saat itu. Dibekukan, nggak ada suratnya gitu loh. Tapi ya saat itu teman-teman milih gue untuk jadi pemimpin lah gitu loh. Jadi bisa dikatakan mungkin korwil Manggarai juga. Menurut lo Jackmania kita bisa bilang Jackmania saat ini salah satu supporter terbesar dan yang terorganisir dan kuat juga ya, bisa dibilang seperti itu. Itu kan brandingan orang ya. Ya kenapa maksud gue gini, artinya pandangan orang seperti itu kan, Jackmania itu besar ini segala macam. Ya memang, tapi sebetulnya Jackmania juga memang banyak hal-hal yang memang harus banyak diperbaiki lah gitu. Misalnya dari sistem koordinasi, kemarin juga kita banyak masalah tentang distribusi tiket, banyak teman-teman yang ketipu tiket ya kalau nggak salah ya. Ya hal-hal seperti ini memang bisa jadi PR utama gue sih. Rangkaian acara ulang tahun banyak banget yang nanya nih Bang Diki. Itu pokoknya intinya 19 Desember kita ada pengajian. 19 Desember. 21 Natal ya kan, 19 Desember ada pengajian, tabligh akbar kayak biasa di Monas. Insya Allah di Monas ya. Amin. So far sih izin sudah dikeluarkan oleh pihak Monas, tinggal izin kepolisian. Nah, acara-acara lain pasti ada, memang acara internal korwil ya. Tapi ya karena Jackmania itu kan nggak boleh lebih besar dibanding Persija. Iya. Jadi memang kita sesuai dengan internal kita aja sebetulnya. Dan kalau ini yang selalu jadi perdebatan. Ulang tahun Jackmania 19 Desember kita perlu ke HI nggak sih? Kalau menurut gue, kayaknya HI itu biar sakral jadi ulang tahun Persija aja. Ulang tahun Jackmania nggak perlu lah. Ulang tahun Jackmania itu mendingan di wilayah masing-masing, ramein. Karena kan ini wilayah ulang tahun organisasi gitu. Kalau Persija itu jelas ikonnya Jakarta. Suka-suka dia emang. Leo kenapa podcast pom apaan sih? Apaan? Kalau ngedenger kata Jackmania yang ada di pikirannya pertama kali. Keluarga udah gitu aja? Keluarga lah. Oke. Ya, Udah keluarga aja gitu. Keluarga ya gimana nggak mau keluarga ya maksudnya. Gue ikut The Jack dari tahun tahun 98. Itu gue kelas 4 SD. Jadi sekarang umur gue 24 ya gitu. Umur gue 37. Jadi udah berapa tahun tuh gue gabung The Jack? 27. Ya 27 lah ya, hampir seumuran Jackmania. Ya gue bulan April 98. Jadi sebenarnya 6 bulan, 5 bulan setelah The Jack berdiri ada gue. Maksudnya gue gabung di situ gitu loh. Ini sebenarnya udah ada di podcast banyak banget kayak gitu. Cuma mau nanya, maksudnya Bang Diki pas itu kan katanya bikin KTA kan pasti itu harus ada tanda tangan orang tua. Bukan, jadi waktu itu gue daftar nggak boleh karena masih kecil. Terus akhirnya Bunda Temi tuh bilang ya kalau mau ada orang tuanya buat ngejamin. Ya gue pulang lagi, besokannya gue datang sama nyokap gue. Tapi orang tua tuh support? Iya mau nggak mau karena gue nangis kali ya. Karena gue anak disayang segala macem, dimanja gitu loh. Jadi ya sudah mau nggak mau lah. Kalau anaknya mau pasti. Tapi wajar sih, maksud gue namanya orang tua ya. Kayak kalian belum jadi orang tua aja gitu maksudnya. Belum jadi orang tua jadi karena gue aja kalau anak gue minta sesuatu kayaknya berat kalau gue nggak mengiyakan. Jadi mungkin saat itu nyokap gue merasakan hal yang sama gitu loh. Berarti itu 98 April 98. Makanya JS 04 000 150 0498. Nomor KTA-nya. Nomor KTA. Manggarai. Saat itu belum ada Manggarai. Coba ulangin. Manggarai. Salah. Apa? Manggarai. Gue bilangnya Manggarai, bukan Manggarai. Kemarin di ini kan. Siapa? Di revisi sama korwilnya. Kalau anak Manggarai beneran ngomongnya Manggarai. Manggarai pasti gitu. Kalau gue Manggarai, gue kan bagian elitnya Manggarainya. Sisi sebelah sininya tuh sisi elit. Kalau sisi korwil kan itu sisi yang agak gitu loh. Agak keras gitu loh, agak keras lagi gitu. Iqbal gitu ya? Ya itu sih nggak usah diomongin. Kalau Iqbal Info kan nggak usah diomongin. Dari tampilannya kelihatan sisi bagian mana Manggarainya gitu loh. Nah, tapi Bang Diki mantan korwil nggak sih? Ya, saat itu gue dipilih sama teman Manggarai, walaupun memang saat itu Manggarai sedang statusnya bukan dibekukan juga, agak nggak jelas saat itu. Dibekukan nggak ada suratnya gitu loh. Tapi ya saat itu teman-teman milih gue untuk jadi pemimpin lah gitu loh. Jadi bisa dikatakan mungkin korwil Manggarai juga. Gitu. Tahun berapa? Yang mana mau gue tanya? Gue kuliah ya kayaknya. Gue lupa, jujur gue lupa. Tahun berapanya gue lupa. Tepatnya tahun berapa tapi gue kuliah. Masih muda ya? Muda 2000, mungkin 2009, 2008 kali ya. Lama nggak jadi korwil? 2 tahun pasti, setahun 2 tahun kalau nggak salah. Oke. Berarti satu periode
Iya saat itu. hitungannya ya. Hitungannya 2 tahun soalnya kan. Tanya tuh. Hah? Mau nanya apaan lagi sih? Kayaknya udah banyak yang nanya tentang gue tahu. Iya, itu Udah banyak yang tantangannya kenal sama adalah gue. banyak banget yang sudah berseliweran karena bapak ini di podcast terus karena Iya banyak Mana-mana undangan aja. untuk mencari tahu tentang Jackmania, tentang kehidupan gue pribadi, tentang kehidupan sebagai ketua umum Jackmania banyak banget. Oke, apa yang memutuskan Mbak Niki mau jadi ketua umum Jackmania? Disuruh Bung Ferry. Jadi enggak. enggak ditunjuk Bung Ferry enggak gitu ya. Oh enggak. Gue lebih ke apa ya kayaknya emang bentuk ngabdi aja sih. Maksudnya ya lo jadi orang yang memang tiba-tiba punya waktu, punya kemampuan secara berpikir, kemampuan secara tenaga untuk mengabdikan diri lo pada Persija, ya udah jadi ketum aja gitu maksud gue. Tapi pernah ini enggak terbayang gue nanti masuk kalau ini terbayang gitu. enggak sih. Kalau terbayang sih enggak, tapi kalau pengen jadi pengurus ya pengen gitu loh. Dari dulu dari kecil pengen jadi pengurus. Ngiri aja gitu. Apa Apa yang bikin iya? Apa yang bikin ini? Ngiri sama dulu zamannya Bung itu kan waktu gue di Menteng ya, waktu zaman Jack di Menteng tuh. Jadi kalau ada briefing Selasa Jumat, itu ada briefing khusus anggota, ada briefing khusus pengurus. Nah pas udah kita briefing, habis itu udah nih selesai briefing anggota, harus briefing pengurus, yang non pengurus keluar dulu. Nah itu tuh rasanya kayak Kok gue "Ih, disuruh keluar gitu ya?" Gila ya, itu walaupun itu masih kecil lah, SMP, SMA gitu rasanya. Ya udah akhirnya di situ ulang gue harus jadi pengurus suatu saat nanti. Benar kesampean. Buat gue jadi pengurus pertama tuh walaupun cuma berapa bulan tuh zaman Ayariko loh. Ayariko pertama naik loh. Oh iya. Iya. Itu Iya, apa? Infocom. Oh, udah ada info komok. Udah ada Infocom saat itu. Oke. Jadi abis dari Ayariko, terus selanjutnya apa? Agak berhenti, nggak jadi pengurus lagi, habis itu jadi Infocom lagi, kabit Infocom sama Bang Richard. Itu ya Infocom yang berarti itu. Yang apa? Ya apa? Enggak tahu. Mubes telat ngobrol itu ya. Mau besar apa? Pas Mubes, Mubes Bung Ferry, Ah, yang media pada nyari-nyari, tapi Infocomnya nggak tahu tuh siapa yang lupa menginformasikan. oh iya. Oh, iya. Saat itu nggak, saat Mubes, saat 2017, saat Mubes, walaupun gue kabit Infocom, tapi saat itu gue jadi ketua OC. Gue jadi ketua panitianya gitu loh. Ada tuh Infocomnya juga, namanya Ismail Watihelu. Bayangin Infocom juga. Namanya Ismail Watihelu. Iya, gue gitu. di info kom gitu. Gitu. Cari-cari media tidak ada kabar apa-apa. Cuma kerjanya ngadmin doang aja dia, gitu Ismail. Oke. Apa ya? Mungkin tantangan terbesar mungkin Bang Diki. Kapan? Beda-beda tantangannya. Setiap masanya itu beda. Setiap tahun aja itu beda tantangan terbesarnya. Oke. Mulai dari yang skalanya Dari Sekum, misalnya Iya, waktu gue jadi oke. Sekum, tantangannya jelas harus mengimbangi Bung Ferry ya. Bung Ferry itu kan high speed banget kepemimpinannya. Tak-tak-tak gitu ya. Cepet, terus dia nggak boleh salah. Perfect lah, Bung Ferry itu harus perfect lah, gini segala macam. Nah itu tuh tantangan terbesar ngikutin Bung Ferry itu gitu loh. Sering Bahkan- dimarahin nggak sih? Apa? Sering dimarahin sama Bung nggak? Ferry nggak? Gue, kayaknya yang paling sering dimarahin gue deh. Iya. Iya iyalah kayaknya. Tapi berani marahin Bung Ferry nggak? Kapan? Nggak pernah, gini, gue nggak pernah marahin orang kayaknya. Emang gue pernah marahin orang? Nggak pernah, emang Info pernah gue marahin nggak? Pernah. Udah kalau udah berapa kali salah? Nggak tahu. Kalau udah sering salah apa enggak? Kalau udah, apalagi kabitnya tuh, cuma lalu sering paling gue marahin. Udah didiemin masih begini, masa iya gue mesti turun langsung sih kan Nanti begitu. kita masukin screenshot apa Obrolan marah-marah. Obrolan. Enggak, sebenarnya gini, gue tuh orang yang sebenarnya malas marah-marah. Cuma maksud gue, kalau memang udah sekali dikasih tahu ya udah belajar dari kesalahan, nih jangan begitu lagi. Ini kalau masih ngulangin pasti gue otomatis menegur lah. Tapi kalau dia kebangetan baru gue marahin. Itu pun marahin juga gue habis itu selesai gitu. Maksud gue nggak yang ngambek sampai lama, banget nggak pernah. Paling kalau di WhatsApp tuh pakai caps lock banyak tuh, tat gitu, paling gitu aja. Sampai gitu. dengar ketua satu sering dimarahin ya. Sering banget ketua satu sering banget dimarahin. Habis itu baru dia ya sering dimarahin lah ketua satu. Ya wajar lah karena maksud gue gue diwariskan organisasi ini kan, nama Bung Ferry kan cukup rapi ya. Dan gue tinggal dapet enaknya doang sebetulnya. Jadi ya gue nggak mau itu jadi jelek, nggak mau berubah segala macam. Jadi apa yang dari Bung Ferry bagus pasti harus gue pertahanin. Dan mempertahankan itu kan butuh kerja keras yang besar juga. Nah itu yang sedang dilakukan gitu loh. Nah, tadi tantangan sekum. Apa-apa? Berarti Bisa sudah lanjut aja Kenapa? Bang. Enggak, ini mau nyalain ini saya. Oh iya layarnya Berikut. kan. Nggak apa-apa, sambil nyalain aja. Kenapa? berikutnya berarti tantangan ketum. Setelah jadi ketum banyak, pasti COVID pertama. Itu menurut gue paling berat ya. Iya ya. Paling berat tuh COVID tuh. Ini yang ada sponsor ceritanya. Ada. Apa Terima sponsor kasih sih? Gilas. Oh Gilas, Terima oke. kasih. Ditunggu
Ini edisi terbaru. 97. Oke. Terima kasih. Le Mineral. Persija Cafe. Persija Cafe. Ini pakai sponsorin lagi. nggak? Sponsorin nggak? Nggak. Oh nggak. Ayo Persija ada yang sisa kali. Nggak nyala. Ya. Nyala nggak? Mandiki. Bentar ya, gue lagi balas WhatsApp dulu. Ini. Oke. Oke. Coba mana handphonemu mana coba lihat. Handphonemu mana? Apa? Oh sama ya. Coba Elga mana handphonenya? Mana coba handphone? Buy one get one Oh, free. kebalik belakangnya dong. Oh, kebalik. Oh kebalik. Nah, oh gitu. Anjir malu banget gue. Nggak apa-apa lah. Kan oren, menang karena orennya kan. Ya, memang salah satu persyaratan masuk Infocom Infocom adalah sama oren. Iyalah. Udah. Oke. Nggak apa. Tadi Nggak apa-apa, lanjut aja ngobrol. COVID. Covid. Iya COVID pasti nggak ada kegiatan, nggak ada bola. Itu paling susah lagi mau ngapain. Iya. Dan organisasi harus hidup. Yes. Itu yang paling susah sih. Bapak juga di rumah sakit ya? Wah itu kan saya ada kejadian saat Iya. itu. Jadi saat itu Saya sedih tuh pas Bapak di rumah final sakit. Piala Menpora ya. Iya. Iya pasti pada sedih semua lah. Ini. Terus ulang tahun, udah Bapak mau ulang tahun lagi. Iya. Iya mau ulang tahun Terus betul. IG Infocom ke-hack lagi. Emang kayak waktu itu Iya ya? waktu itu. Gak bisa dimasuk. Gak bisa di. Iya iya. iya. Nah, Ya gitu lah. Terus tantangan-tantangan selanjutnya kan banyak lah. Tiap musim pasti gini. Jadi ketua umum Jackmania itu tantangan terbesar adalah kita harus memastikan prestasi Persija bagus. Nah itu yang susah. Itu sebenarnya di luar kuasa kita sebetulnya. Karena mau ya sekuat apapun kita ngedorong tim untuk nggak ada masalah, pas kalau main-main bagus-bagus. Tapi kalau memang kejadiannya nggak sesuai sama apa yang kita harapkan kan susah juga gitu loh. Tapi ya ini resikonya. Tapi bagi gue ini challengingnya seperti itu gitu loh, bahwa ya gue harus bisa memanage semuanya lah biar kepentingan gue cuma Persija bisa main di Jakarta, Persija bisa enak jalaninnya segala macem. Ya udah akhirnya itu yang gue lakukan, walaupun tujuan gue utama gue jadi ketum Jackmania sebenarnya gue cuma pengen seperti yang sering gue bilang di briefing ya, gue cuma pengen Persija tuh bisa hidup mandiri dari supporternya. Maksudnya tren sepak bola Indonesia ini kan banyak klub yang masih hidup dari bantuan owner ya, atau duit dana hibah lah istilahnya. Nah gue cuma berpikir ya, mau sampai kapan sih Persija ini mau pakai klub apa sih hidup dari uang owner atau uang sponsor-sponsor yang bukan B2B, sebenarnya bukan bisnis to bisnis gitu. Tapi ya dari apa ya, dari hal yang memang sifatnya bantuan karena kasihan itu yang gue nggak mau. Jadi memang gue maunya cari kemitraan. Dan salah satunya yang bisa menghidupi itu kan adalah fans. Nah fans itu kan pasti Jackmania, satu dari tiket. Gimana caranya pertandingan tiap pertandingan Persija tuh penonton banyak gitu. Maksud gua ya tergantung prestasi tuh ya. Oke lah tergantung prestasi satu hal. Cuma di sisi lain gimana caranya Persija itu kan jadi bagian dari lifestyle anak Jakarta. Jadi mau apapun prestasinya, ya insya Allah amin-amin Persija nggak akan degradasi lah gitu loh. Kita kan ngejagain itu loh. Tapi apapun prestasinya, nonton Persija itu adalah sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan psikologis bagi anak Jakarta gitu loh. Karena maksudnya kalau kita lihat berkaca keluar luar negeri, ada kok tim yang memang nggak pernah juara tapi stadionnya penuh terus. Ada kok tim yang memang prestasi di bawah tapi stadionnya penuh sebelum menang. Ya itu yang gue mau Jakarta seperti itu, dengan stadion penuh, rame, fansnya banyak, artinya kan merchandise bisa lebih tinggi, klub juga bisa punya pemasukan. Kalau klubnya pemasukannya bagus dari merchandise itu pasti kan narik ketertarikan dari sponsor kan. Jadi sponsornya nggak kasihan, itu sponsor memang oh gue mau sponsorin Persija nih 1 miliar, mungkin dengan gue sponsorin Persija 1 miliar gue bisa dapat uang 2 miliar karena fansnya banyak yang beli barang gue atau kenal barang gue segala macam kayak begitu. Itu yang gue harapin ekosistemnya. Memang saat ini belum bisa kesampaian, yang gue sesalkan itu. Artinya mungkin bisa dikatakan gue agak gagal. Ya di satu sisi kegagalan gue mungkin ya gue nggak tahu ya akhir musim seperti apa, tapi gue berharap gue nggak gagal banget. Seenggaknya gue bisa meninggalkan jabatan gue sebagai ketua Jackmania di tahun depan itu nanti itu Persija jadi juara gitu loh. Tapi kalaupun enggak ya memang gue berarti gagal banget aja gitu, bahwa gue nggak bisa di era gue jadi ketua umum Persija nggak bisa jadi juara liga walaupun cuma juara Menpora satu yang kita nggak bisa ngerayain juga gitu loh karena COVID gitu loh. Tapi ya gue cuma pengen ninggalin pondasi yang kuat bahwa Persija ini harus bisa hidup dari fans, itu sih. Tapi ngomong-ngomong pondasi nih Bang Diki, menurut lo Jackmania kita bisa bilang Jackmania saat ini salah satu supporter terbesar dan yang terorganisir dan kuat juga ya? Itu kan brandingan orang ya.
Ya nggak apa, maksud gue gini, artinya pandangan orang seperti itu terhadap Jackmania. Jackmania itu besar ini segala macam. Ya memang kenyataannya secara jumlah mungkin kita jumlah penonton. Tapi ingat loh, kita punya privilege sekarang stadion kita besar-besar. Dan kita mampu bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk memaksimalkan jumlah penonton. Gitu loh. Itu kan ada banyak juga teman-teman di daerah yang stadionnya juga besar, tapi dia juga tidak polisinya nggak ngizinin segala macam dengan jumlah kapasitas yang berapa persen stadion gitu. Jadi ya kita punya privilege satu stadion kita gede, kita punya GBK, punya JIS gitu yang memang kadang kayak pertandingan kemarin sama PSIM kita di atas 50.000 gitu penontonnya udah pasti karena memang animonya lagi tinggi, Persija lagi menangan dan itu momen ulang tahun. Jadi gue rasa semua orang mau datang untuk merayakan hal yang sama dengan kita semua gitu. Jadi ya kita punya privilege itu, tapi sebetulnya Jackmania juga memang banyak hal-hal yang memang harus banyak diperbaiki lah gitu. Maksudnya dari sistem koordinasi, kemarin kan juga kita banyak masalah tentang distribusi tiket, banyak teman-teman yang ketipu tiket ya kalau nggak salah ya. Jadi ya hal-hal seperti ini yang memang mesti jadi PR utama gue sih. Kalau selama menjabat jadi ketum 2 periode inilah ya, sosok terbesar banget yang bisa dibilang jadi support sistem Bang Diki sendiri kecuali di luar pengurus inti ya, ada nggak sih? Ya Bung Ferry lah pastilah. Si Bung Ferry. Bung Ferry lah. Ya gimana pun juga Bung Ferry itu kan udah kayak bapak gue, abang gue, temen gue gitu loh. Jadi kalau kadang kita juga berdebat ya berdebat gitu maksudnya. Cuma ya udah memang berdebatan kita memang untuk ya udah nih kedepannya gini segala macam gitu. Ya udah partner aja gitu loh. Tapi pernah sebel-sebelan nggak sih sama Bung Ferry? Ya pastilah. Ya Kalau pastilah. sebel-sebelannya tuh gimana sih? Ya pastilah pasti sebel-sebelan, tapi gue mungkin Bung Ferry pasti tahu lah pasti kalau gue tiba-tiba nyamperin tuh pasti karena mau menyelesaikan permasalahan. Ada apa sekarang pasti nyamperin gitu. Kita ngobrol tapi ya udah cair segala macam. Di atas meja makan. Biasa di atas meja makan. Paling gampang kan paling enak kan ngobrol di atas meja makan, pasti jadi cair situasinya gitu. Apalagi makanannya enak ya. Sop kambing lah, atau sushi lah, gitu lah, sop kambing, sushi, ya gitu-gitulah. Ada apa sih sama sushi? Emang gue doyan sushi aja udah. Kok ibu ini kayak kaget? Enggak, gue bilang gue suka sushi. Ya iya sama, nggak salah. Oke, lanjut. Ini baca banget. Iya. Saya bingung mau nanya apa nih. Tadi kan balik lagi ya. Setiap orang punya ekspektasi berbeda sama Persija. Ya mungkin banyak sebagai supporter pindah menang terus. Pasti wajar, Betul. itu wajib malah. Kita lihat musim lalu Persija ini sangat tidak memuaskan. Di akhir musim ya. Betul. Di putaran pertama oke. Ya, betul. Banyak protes yang berdatangan. Ya. Dan tidak sedikit juga yang menyerang sosok ketua umum. Ya nggak apa-apa, wajar, memang itu bagian dari resiko. Tapi respon lo gimana sih menanggapi? Ya ini bagian dari resiko ya, bagian dari resiko gua dan selama kritikan itu masuk di akal, narasinya bisa diterima dengan baik, gue pasti akan terima aja. Tapi kalau itu dengan masuk di akal dan menimbulkan fitnah, itu yang kadang suka bikin sebel aja ya. Pada akhirnya kan perbanyak stok sabar aja kan. Ya penggugur dosa lah gitu kalau di fitnah. Cuma balik lagi makanya gue bilang, gue nggak tahu kenapa ketua supporter itu jadi ujung tombak untuk ekspektasi orang terhadap hasil tim gitu loh. Padahal maksudnya klub mana yang jadi juara di Indonesia gitu ya, yang karena memang ketua supporternya itu yang yang menekan tim terus-terusan apa segala macam deh, gitu loh. Menurut gue sih hampir semua ketua supporter tuh pasti punya porsi yang berbeda untuk berkomunikasi dan berdialog dengan tim sebetulnya. Tapi baik lagi, gue selalu dikasih sama Bung Ferry bahwa ini gue pegang terus bahwa jadi ketua umum itu adalah penangkal petir. Jadi jadi bak sampah lah. Ya lu dimarahin, lu dicaci maki apa segala macam, ya memang begitu gitu, memang begitu keadaannya karena orang banyak ekspektasi besarnya ke kita. Tapi kan ya gue bisa ngapain gitu loh. Bukan gue yang main. Gitu loh. Kalau gue yang main atau gue pelatihnya mungkin masih bisa, atau mungkin ada dimainin pakai stick PS gue yakin bisa menang gitu maksud gue gitu loh. Cuma kan emang lu jago? Ya coba aja. Baru kemarin main kalah ya? Lawan siapa? Oh enggak. Lawan siapa? Gue belum pernah main lawan siapa kalian? Tapi tadi kalau kata Bang Diki kan ketum ini selalu dijadikan kayak ujung tombak penangkal petir. Iya, penangkal petir tadi. Tapi sebenarnya nih kalau misalnya untuk teman-teman tahu itu sejauh mana sih sebenarnya pengaruh Jackmania sendiri untuk sangat berpengaruh dari urusan misalnya komposisi pemain apa segala macam, sangat berpengaruh. Cuma akhirnya memang kita kan pasti akan ada di dialog kan. Contohnya misalkan gini deh.
ketika kita menentukan pemain si A, B, C, D, E ya ada satu sisi bahwa banyak masukan-masukan Jackmania juga diterima. Tapi kalau untuk pemain asing itu kan Persija dari saya tahu dari 2020 itu Persija selalu dari 2017 bahkan 2020 itu pemain asing itu pasti dipilih sama pelatih. Kecuali Marco Simic yang balik lagi gitu. Karena memang itu kan kasus kan, menyelesaikan persoalan kan. Tapi lebih dari itu pasti pemain asing itu dari pelatih semua. Ya kan memang yang benar begitu gitu loh. Tapi kalau pemain lokal Jackmania pasti kasih masukan gitu. Nah, Jackmania selalu kasih masukan terkait apa sih komposisi ya Bang Diki. Nah, sejauh Bang Diki jadi ketua umum, masukan di tahun berapa atau squad tahun berapa sih yang benar-benar kayak sesuai dengan sesuai ekspektasinya ya kita sih Jackmania. pengennya ekspektasinya pasti kalau pemain lokal pasti bintang-bintang segala macam. Cuma ya kayak misalkan Excel itu udah diusulin dari 2 tahun lalu sebetulnya. Excel itu udah diusulin dari 2 tahun lalu kan. Kalau Litbang kan bikin segala macam, kita selalu pasti kasih ke Persija lah. Ya cuma baru berjodohnya musim ini gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau yang benar-benar pengen kita mau banget ya memang baik lagi bahwa nggak gampang untuk datangin pemain bintang datang ke Persija. Kenapa? Karena tim lain juga kan nggak mau timnya kalah lawan Persija kan. Mereka pasti juga fight juga ya. Tapi kayak Rizky Ridho malah justru kayaknya di luar ekspektasi kita ya. Saat itu dia masih di Persebaya. Kita pikir dia akan susah pindah segala macam, ternyata dia bisa pindah ke Jakarta gitu. Jadi ya hal-hal ini yang justru memang bikin komunikasi dan dialog dengan manajemen tuh jadi semakin menarik gitu bahwa tapi gue bisa pastikan bahwa banyak hal yang memang ditanyakan manajemen ke supporter. Gitu loh, bahwa ini situasi seperti apa dan itu kan kadang memang kita gue bawa ke briefing kan. Ini gini kayak gimana masukannya seperti apa bla 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 kayak begitu sebetulnya. Tambah ya? Nah tadi kan ada sempat mention Litbang gitu. Di periode kedua ini sebelum situ mungkin gini, ada perbedaan nggak sih Bang Diki periode 1 sama periode 2? Apanya nih? Secara menjabat sebagai ketua umum? Beda lah pasti. Bedanya sekarang udah lebih ngejalanin aja. Kalau periode pertama gue kan bukan ngebangun, ngejagain gitu loh. Kalau periode terakhir ini yang ngejalanin apa yang udah dijagain kemarin itu aja. Nah di periode ini tuh banyak bidang yang baru bisa dibilang. Kegiatan. Ada bidang kegiatan, ada sosmas juga ya. Ini kan juga sebelum-sebelumnya kayaknya nggak ada juga Nggak ada. kan? Ini karena turunan aja sebenarnya. Turunan? Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kaget semua itu penonton gitu. Nggak, lebih ke gue melihat bahwa di Jackmania banyak melakukan kegiatan sosial. Kayaknya harus ada bidang sendiri. Jackmania banyak bikin kegiatan-kegiatan acara. Kalau bidang acara sendiri, kasihan bidang acara juga tugasnya berat. Dia jaga inventarisir alat-alat kita, segala macam, bikin koreo dan lain sebagainya. Jadi kayak memang harus bikin bidang baru gitu aja. 28 tahun di tahun ini gitu ya, mengulang tahun. Angka gue tuh 28 sebenarnya. 2 tambah 8, 10. Gue tuh suka banget angka 8. Dan gue suka banget angka 2 sebetulnya. Jadi 2 sama 8. Enggak, 8 tuh infinity aja, ya kan? Kalau 2 itu kan kayak apa ya? 2 tuh selalu, ya 2 tambah 8, 10 tuh angka sempurna. Terus 2 itu kan kayak apa ya? Gue tuh selalu, 2 tuh kan identikal dengan kembar gitu maksud gue. Selalu berpasang-pasangan gitu kalau gue di 2. Jadi makanya gue suka banget, makanya nomor handphone gue kan kalau pasti ada angka pasti ada angka 8-nya gitu loh. Dan ini kan tahun Persija lahir kan, 28 gitu. Jadi memang salah satu hal yang angka yang gue suka tuh 28 dan ya mungkin nggak tahu garis tangannya memang gue harus berakhir di ulang tahun Jackmania yang ke-28. Makanya mohon doanya biar kita bisa jagain bareng-bareng, biar gue bisa nutup musim dengan juara. Udah itu aja sih. Amin. Kita udah ngelakuin apa yang harus kita lakukan kok. Kita udah mensupport semuanya, kita udah ngedukung Ina-Inu segala macam, kita udah lakuin merchandise. Ya sisanya tinggal di lapangan aja udah. Kayak gitu. Tapi harapannya untuk Jackmania di usia yang baru ini apa? Jackmania harus ngejaga marwahnya, ngejaga marwah sebagai organisasi, ngejaga marwah sebagai culture-nya Jackmania, bahwa Jackmania itu besar karena korwil-korwil, Jackmania besar karena komunalnya kita tuh yang bahasanya Bung tuh lingkaran kecil, lingkaran besar gitu loh. Dari lingkaran yang kecil akhirnya jadi lingkaran besar, saling menguatkan satu sama lain. Terus ya Jackmania jangan arogan. Jangan arogan merasa paling gimana gitu. Tapi Jackmania tuh harus benar-benar bisa meyakini dirinya sendiri bahwa kita ini adalah bagian dari masyarakat Jakarta. Kita ini adalah pihak yang paling banyak dilihat sama orang.
Jadi sekecil apapun kesalahan kita pasti jadi langsung kesalahan yang besar. kelihatan Ya gitu aja. Karena Jackmania itu begitu populernya gitu, begitu diperhatiin sama orang, bahkan sampai ditunggu kesalahannya itu aja sebetulnya. Ditunggu kesalahannya. Semoga Ya jangan sampai salah, Iya, makanya semoga ya itu kita yang jangan paling susah kan sampai itu, salah, iya. yang paling susah itu gitu loh. Oke. Ada yang mau ditanya? Ya, berarti kan ini Bang Diki hanya sisa beberapa bulan lagi ya Bang Diki sampai kita nanti mau bahas. Mungkin di sisa waktu sebelum Bang Diki udahan ini apa sih visi yang mungkin selain Persija juara tadi lah yang menurut Bang Diki belum nih tercapai soal Jackmania? Ya itu tadi gue bilang, gue pengen Persija hidup tanpa bantuan owner gitu loh, kehidupan diri dari supporter gitu, kepengen kayak gitu. Itu memang belum tercapai sampai saat ini. Dan yang kedua, gue pengen Jackmania itu benar-benar jadi lifestyle-nya anak di Jakarta sih gitu maksudnya. Gue pengen ketika Persija main orang berbondong-bondong war tiketnya Persija gitu loh. Itu gue pengen banget sih gitu loh. Nah kalau dari kalian sendiri sebagai pengurus melihat Diki Sumarno sebagai ketua Jackmania gimana? Kan kalian ngalamin dipimpin sama Diki Sumarno itu gimana? Tegas. Maksudnya? Dalam kurung galak. Enggak. Tapi Bang Diki tuh nggak galak. Maksudnya bisa diajak diskusi enak. Banget Karena lah. mungkin memang pada dasarnya udah kenal dari sebelumnya saat lagi pengurus. Jadi maksudnya sama LK iya kenal jauh lah, kenal lama lah. enggak. Sama Winda baru dari 2017 ya sama Winda ya, iya. Maksudnya ya nggak sekaku itu loh, maksudnya Oke. segan tapi tegas lagi pas saya diajak diskusi. Cuma ya itu aja Bapak, saya sentil kalau moodnya lagi nggak baik ya. Iya. Tergantung mood ngaruh ya, mood ngaruh ya. Sangat Jadi berpengaruh kalau ya. Infocom tuh Mbak Diki moodnya lagi enak. Moodnya lagi enak, nanti nggak? tanyain deh. Nggak apa-apa lagi, sebenarnya tanya aja lagi sebetulnya. Sebenarnya ngobrol mah ngobrol aja. Cuma kan memang kadang tergantung orang yang nanya aja siapa gitu loh. Kalau Kabit saya yang nanya, Pengen injek. Tapi kalau gue pribadi, malah nanti ngomongnya enggak, ini tidak bermaksud ngebaik-baikin dia, cuman Nggak, justru dikritik deh coba. Apa sih yang harus dikritik dari gue sebetulnya? Gue mau menuju 6 tahun nih. Apa yang harus dikritik? kayaknya Nggak apa-apa, Kabit, it's okay. Kabit saya yang mau Tapi ngomong. saya yang mau cerita banyak ini. Bingung gue enggak, karena menurut gue Bang Diki emang udah ngelakuin apa sih namanya proses yang dijalani sampai sekarang. Jackmania-nya menurut gue mungkin oke, Bang Diki-nya juga, jadi ya kayak susah untuk mengkritik. Kalau gue ini, kan kalau gitu. kritik langsung kan, kayak Mas teman postingan, Bapak Infocom belum naik, Bapak udah posting dulu. itu gue udah disclaimer ya. Gue minta buat postingan gue sendiri ya. Kenapa pakai ada logo Infocom di situ? Tapi serius kemarin gini tau Bang Diki, ini tuh pengalaman gue sama Elke kemarin sebelum match. Lo tau gue selalu ngejaga orang yang ngejaga itu loh. Aduh, Yang iya. ngejaga positioning harus Infocom duluan, harus Infocom Iya. gue orang yang selalu ngejaga itu loh. Dan di postingan itu kan postingan Postingan Ustaz gue. Jojo kan. Iya. Itu gue postingan minta, gue, itu kata postingan dia. gue. Itu punya gue yang minta. Gue yang minta. Tolong bikinin. Gitu loh. Elke masih enggak, itu punya Infocom duluan ya harusnya. Enggak, lagi kenapa pakai logo nih, Infocom? Gue ada di antara mereka terus di berdua. Itu postingan gue kata yang Itu ini. postingan gue lah enak aja. Enggak daripada yang lain bertanya dan tidak terjawab, mending langsung kan. Mbak Diki kenapa gitu? Ya nggak apa-apa, maksud gue dan gue dibilang saat itu sama Sekum kan yang minta Sekum soalnya. Dit, gue minta gini tolong buat gue posting di Instagram gue. Gue ngomong gitu. Kenapa pakai logo Infocom ya udah gue naikin aja. Kenapa sih tau nggak kenapa? Kenapa? Karena saat itu situasinya lagi agak kurang enak di netizen tuh kalau nggak salah. Akhirnya gue naikin itu memang untuk meredam gitu loh. Jadi memang ada situasi-situasi yang nggak enak bla 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 tentang apa gitu terus gue naikin Dit, ini loh kita mau bikin acara ini gitu loh. Kalau nggak salah bingung kita main Persija main di Solo kalau nggak salah. Itu kan sempat geger segala macam. Nah, maksud gua banyak juga di antara teman-teman kita tuh yang memang ya itulah makanya kita butuh literasi yang banyak ya. Jackmania, gue berharap Jackmania banyak membaca lah. Teman-teman Jackmania bukan yang orang yang cuma baca sekarang clickbait, sepotong-sepotong ya di Langsung mana gas bahwa gitu ya. ya kayak misalkan tanggal 29 Desember nanti kan Persija main lawan Bayangkara, main home kan. Satu itu hari Senin. Hari Senin itu pasti nggak mungkin, gue nggak tahu sebanyak apa yang Jack bisa hadir. Iya. Kalaupun kita main di JIS, setahu gue juga kayaknya mungkin bisa main di JIS gitu. Cuma balik lagi, keputusan main di JIS itu dia adalah keputusan tim. Kenapa? Karena berkaitan dengan kualitas rumput kan, gitu loh.
Kalau sebenarnya Jis bilang udah bisa, tapi timnya masih nggak mau karena rumputnya tiba-tiba masih kurang oke, ya itu adalah keputusan tim. Gitu. Kalau di GBK mungkin bisa, ya mungkin GBK gitu loh, atau mungkin di stadion mana gitu. Tapi balik lagi pasti akhirnya kan kita ngobrol nih antara Persija dengan Panpel dengan Jackmania itu kan ngobrol. Oh situasinya seperti apa? Kalau kita sih juga maunya, ya udahlah kalau di Jis terus. Cuma kan balik lagi tim selalu ngomong, ini pemain bisa cedera, ya mau menangin mana gitu loh. Ya kita pasti menangin kepentingan tim lah yang utama lah gitu maksudnya. Gimana pun juga kalau mau egonya kita ya maunya main di JIS lah atau main di GBK lah. Cuma ya balik lagi GBK kan satu bisa apa enggak, hari Senin biaya sewa di GBK juga nggak murah gitu loh. Kalau kemarin Persija pasti oke lah karena kapasitasnya penuh full gitu loh hari Jumat pas ulang tahun. Tapi hari Senin lawan Bayangkara kan di satu sisi itu 29 Desember sudah mau menjelang libur segala macam gitu. Jadi pasti banyak pertimbangan-pertimbangan dan gue bisa pastikan bahwa hasil yang menjadi keputusan mengenai tempat pertandingan di musim ini ya, itu adalah hasil diskusi dan kepentingan bersama untuk Jackmania dan Persija sebetulnya. Oke. Buat tadi mau nanya, Apa? rangkaian acara ulang tahun banyak banget yang nanya nih Bang Diki. Itu pokoknya intinya 19 Desember kita ada pengajian. 19 Desember. Nah cuma gue gak tahu nih anak bidang kegiatan nih untuk lomba-lomba gimana nih. Sebenarnya itu, tapi gue pengen ya. 21 ada Natal. 21 Natal ya kan, 19 Desember ada pengajian, tabligh akbar kayak biasa di Monas. Insya Allah di Monas ya. Amin. So far sih izin sudah dikeluarkan oleh pihak Monas, tinggal izin kepolisian. Nah, acara-acara lain pasti ada, memang acara internal korul ya. Tapi ya karena Jackmania itu kan nggak boleh lebih besar dibandingin Persija. Iya. Jadi memang kita sesuai dengan internal kita aja sebetulnya. Dan kalau ini yang selalu jadi perdebatan. Ulang tahun Jackmania 19 Desember kita perlu ke HI nggak sih? Kalau menurut gue, kayaknya HI itu biar sakral itu jadi ulang tahunnya Persija aja. Ulang tahun Jackmania nggak perlu lah. Ulang tahun Jackmania itu mendingan di wilayah masing-masing, ramein. Karena kan ini ulang tahun organisasi gitu. Kalau Persija itu jelas ikonnya Jakarta. Kita rayakan di ikonnya juga Jakarta gitu loh. Persija itu kan pride of Jakarta lah. Jadi memang harus kita rayakan di tempat yang kita sentralisasi. Kalau ulang tahun Jackmania ini kan organisasi, kelompok. Jadi ya rayakanlah di masing-masing wilayah gitu. Maksud gue, lo Korwil Buncit rayain di Buncit, lo Korwil Manggarai di Manggarai, lo Korwil Cilengsi rayain di Cilengsi, lo Korwil Kebonjeruk rayain di Kebonjeruk. Karena itu yang membuat orang akan lihat ada apa sih ulang tahun Persija, ulang tahun Jackmania segala macam. Jadi ya itu yang bagian dari Jakarta harus lebih Persija karena Jackmania ternyata ada di mana-mana. Jackmania ulang tahun itu sebetulnya sih. Jakarta harus lebih Persija, tapi apakah Jakarta sudah Persija? Mama. Jakarta sudah Persija belum? Belum. Skala penilaiannya menurut Bang Diki apa sih? Jakarta sudah Persija? Skala penilaiannya, ketika Persija main banyak yang nonton, baik itu home atau away, terus agenda saya laku, terus banyak orang yang pakai baju Persija di mana-mana di tengah jalan, itu aja sih. 3 poin itu ya. Iya gampang ngeliatnya. By the way, ada acara musik nggak sih Bang Diki? Maunya iya. Begini, gue bukan mengklarifikasi juga. Gue sudah jelaskan berkali-kali dijelaskan di briefing kan. Cuma mungkin nggak tahu Korul mungkin pada malas aja jelasin ke anggota-anggotanya nih. Jadi gue mau bikin acara musik Jackmania, tapi yang harus beda dan harus lebih bagus dibanding acara Korwil. Kalau misalkan bintang tamunya sudah pernah main di acara Korwil, ya ngapain? The Jack bikin, masa pusat bikin sama Korwil sih? Apalagi misalkan kayak Bogor bikin udah bagus-bagus bintang tamunya, masa iya The Jackmania bikin sama Bogor gitu loh. Jadi kan kita harus upgrade gitu loh. Nah, maunya bintang tamu dari luar negeri. Nah, bintang tamu dari luar negeri itu kan nggak gampang. Nggak gampang tuh bukan arti kata dari sisi keuangan apa segala macam ya. Insya Allah kalau keuangan anak-anak dijak mampu lah untuk beli tiket apa segala macam, nyari duitnya. Cuma kan dari sisi waktunya gitu loh. Kalau tiba-tiba misalkan kalau BTS manggung di acara ulang tahun Persija gimana? Nih, tadi baru ngomong. Iya, BTS manggung ulang tahun. Cuma kan ini belum tentu juga BTS-nya bisa waktunya. Gitu loh. Ya kalau misalkan bayaran mungkin bisa kita cari bareng-bareng, itu kalau waktu gimana gitu. Jadi ya itulah kita lagi nyocokin itu semua. Doain aja. Gue sih pengen salah satu utang gue ke Jackmania adalah gue pengen saat gue ngejabat tuh ada satu acara musik yang memang besar dan itu menjadi pakem lah buat anak-anak Jackmania gitu. Bogor ulang tahun kayaknya ada ngundang siapa sih tahun ini? Yang Banyak. baru? Enggak, yang baru siapa ya? PWG udah pernah juga di Bogor sama yang ngomong jadi. Oh ya. Oke, ada mana? Udah sih, gue apa? Ini kita akan membaca Oh iya.
Ada pertanyaan yang dari udah netizen. ya, Ya. Netizen kesayangan Diki Sumarno. ya yang Pertanyaan selalu dari M Hamidi Putra. Dulu dingin banget nih tangan gue lihat-lihat. Oke, dulu waktu kuliah Ketum selain Jackmania aktif di mana aja? Kuliah. Teater. Bang Diki ya udah teater titik doang. doang. Nggak ada mau lagi. Tapi Bang Diki pernah jadi ini kan video klip Oh iya itu kan kerjaan. Coba ya search di YouTube Diki Sumarno video klip. Nggak ada, nggak ada. Kalau search Diki Sumarno video klip nggak ada lah. Terus keywordnya apa keywordnya? Ada lah pokoknya. Jadi bintang video klip ya iya. Selain video klip ada series juga kan? Nulis iya. Tahu bukan pernah main Nulis. series juga? Series enggak nulis. Kalau yang naik di atas Iya itu video klip, itu video klip. kalian harus nonton, search aja, cari aja. Itu Sekarang tahun kan, berapa itu gue udah nikah kok itu. sekarang udah nikah ya? Udah nikah loh. Ini tangannya aku dingin banget, mentang-mentang yang ngomong Diki Sumarno. Ini masalahnya ada tetesan air dari atas. Itu kualat itu. Lanjut. Dari Zam 27 untuk JIS kelanjutannya gimana tuh? Ya tadi udah dijelasin ya bahwa gue nggak tahu masalahnya apa ya, tapi rumput ini di Indonesia tuh selalu jadi masalah ya. Bedanya sama GBK, kalau GBK tuh kalau konser itu mereka panggungnya nggak di rumput, panggungnya di setelban kan, ya kan. Nah kalau di JIS itu kan panggungnya pasti di rumput. Nah ketika rumput ditiban atau tanah ditiban beban sebesar itu, sebesar panggung rigid dan lain-lain, itu kan pasti akan jadi sesuatu lah. Nah ya memang satu teknologinya JIS belum mumpuni untuk situasi seperti itu, jadi masih manual banget itu. Nyambung itu masih bukan pakai alat mesin yang wah mesin jahit stitching yang gimana gitu loh. Bahkan saat itu kalau nggak salah sebelum Piala Dunia apa sebelum apa ya yang FIFA tuh minjemin itu ke GBK, minjemin alat stitching doang ke GBK, sampai FIFA yang minjemin gitu loh. Jadi memang problematiknya di rumput sih. Di luar dari rumput oke aja. Tapi kedepannya maksudnya JIS adalah tetap home-nya Persija? Iya, home base Persija pasti di JIS, mau di mana lagi Tapi gitu. tadi kan udah dibahas sama Bang Diki, maksudnya ketika kepentingannya berhadapan sama pemain bisa cedera kalau dipaksain Ya makanya gitu ya. tergantung tim. Balik lagi makanya kan viral juga beberapa waktu lalu kan. Maksudnya gini, ketika lawan Arema, ketika lawan Persita nggak ada masalah tuh kita main di JIS. Tapi ketika pertandingan ketiga kita lawan Malut kalau nggak salah, rumput itu mulai coel-coel ya kan. Lawan Bali apalagi rambutnya kelepas, passing ngejelek segala macam. Nah, maksud gue ya itu kan bisa membahayakan pemain, dan ketika tim membicarakan seperti itu ya mau nggak mau kan kita harus terima. Lanjut, ada lagi. Adeva.sin, bacanya sin ya. Misalkan jika away luar negeri, adakah koordinasi ketat dari pusat? Ada lah, pastilah. Karena emang dari dulu begitu, bukan dari dulu gitu ya. Dari 2018 kalau nggak salah, pas habis kita away pertama kita ke luar negeri itu Johor. Jadi itu saat itu koordinatornya gua. Karena saat itu Bung Ferry itu fokus ke final persiapan final Piala Presiden. Itu jadi gue yang ngatur, maksudnya arti gue yang koordinir lah gitu loh. Dari sistem tiketing, distribusi tiket, akses masuk dan lain-lain segala macam. Tapi kalau berangkat mas sendiri ya? Berangkat masing-masing. Bisa, Karena ada bis. kita belum mampu untuk nyewa satu pesawat langsung bareng gitu. Barangkali terus nanti Masih banyak pasukan pay letter. Ya masih banyak kan pasukan pay letter kan. Ya, siapa tahu nanti di imigrasi ada Angga gitu kan. Nungguin nih pasukan lewat gitu. Oke, next. Raka Maulana 27_. Semoga bisa menjadi ketum yang galak biar nggak ada lagi Jackmania yang bandel. Hehe katanya. Emang Jackmania bandel tuh? Ada bandelnya. Tapi namanya supporter pasti bandel pasti ada lah ya. Ya dinamika mungkin dulu gue beberapa tahun lalu juga begitu, bandel juga pasti, cuma ya. Berarti tapi gini, treatment galak. orang itu kan beda-beda. Ada treatment yang langsung marah, langsung gimana. Nah, kalau tipe gue tuh teknokratik banget lah. Jadi kalau yang bandel, ada satu anak yang bandel, yang gue marahin bukan anak itu, tapi pemimpinnya lah, korulnya pasti yang gue tegur apa segala macam kayak gitu aja kalau gue. Ya, belum aja digalakin Diki Sumarno. Emang galak gue. Bit. Nih, Sama lagi kapelan nih jaketnya. Emang muat dia. Oke, ini terakhir nih. Ya. Oke, terakhir dari Mario G Mandam. Tahu nih kayaknya namanya. Ketoprak paling enak se-Jakarta di mana tuh? Di
Taman Tebet, belakang McDonald Tebet itu ada taman. Itu ketoprak gerobak merah itu enak banget. Taman. Iya, di belakang McD Tebet itu ada taman tuh, gue lupa nama tamannya apa. Nah di situ tuh suka nongkrong tuh tukang ketoprak gerobak yang merah. Oh, gerobak merah. Gerobak yang merah itu pasti enak loh. Tapi memang ketoprak gerobak merah tuh pasti enak lah. Ketoprak siang ya, gue nggak suka ketoprak malam. Soalnya pakai telur dadar gue nggak suka. Ini pertanyaan ketoprak tuh dimakannya sore apa malam? Siang bos, ketoprak tuh makan pagi, siang. Enggak, pagi juga Enggak, ketoprak tuh makan siang. Enak pakai dadar tahu tuh. Enggak lah, itu nggak udah, kita beda di sini udah. Gua aja bubur nggak diaduk, lo pasti bubur diaduk deh. Enggak, gua enggak udah. Enggak lah, gua kan juga nggak makan sambel gitu, jadi gua makan ketoprak karena gua suka bumbu kacangnya. Tapi ketum ada asam lambung gara-gara ngurusin di cek ya? Enggak, gua nggak ada asam lambung, enak aja loh. Jadi Ya standar lah kalau itu mah udah tua aja. Udah tua 38 Iya, umurnya. gue kira 24 tadi. Tapi usia Spotify-nya berapa? 64. 64. Tawain itu. Itu kan karena dengerin lagu-lagu jadul aja. Oke. Sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir Apa? nih, Tum, dari Effendi Anwar. Ketum Diki ketemu istrinya dari mana? Katanya gitu. SMP. Wah. Teman SMP. Satu SMP dulu. Itu yang penasaran gitu. Yang penasaran ya, Kak? Enggak. Oh, oke. Ada Dari lagi SMP. yang mau ditambahin mungkin? Betul? Ya, gue sih di Closing statement. ulang tahun Jackmania yang ke-28 ini, gue cuma berharap teman-teman Jackmania tetap ngejagain Jackmania. Siapapun ketua umumnya nanti ke depan, kesulitan ini harus tetap ada. Terus siapapun ketua umum juga nanti Jackmania harus lebih bagus lagi, karena untuk mencapai dari posisi ini tuh bukan hal yang mudah. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh mantan-mantan ketua umum, oleh Mas Gugun, oleh Bung Ferry, oleh Mas Danang, oleh Ayah Riko, oleh Bang Richard. Banyak banget yang dikorbankan, dan ya akhirnya memang kita berada di posisi sekarang, tinggal dijagain aja. Jadi, dan gue rasa Jackmania salah satu organisasi yang memang punya sistem demokrasi yang bagus untuk pemilihan ketuanya. Ya jagain itunya aja sih. Oke. Thank you Bang Diki udah hadir. Thank you Gilas untuk support podcast Thank you tadi. Persija Cafe. Thank you Persija Nongkrong-nongkrong di Cafe. Persija Cafe. Pokoknya kalau mau ketemu gue, ketemu gue, gue hampir setiap malam sebenarnya nongkrong sini. Karena kan rumah gue dekat sini. Jadi kita bisa main PS di sini, bisa main FIFA bareng, yang jago-jago bisa main FIFA bareng sama gue di Persija Cafe. Iya. Pertanyaan terakhir. Apa? Kan tadi udah ngomong, nanti tahun depan akan ada ketum baru pemilihan yang mau Kira-kira ketumnya siapa nih?